Cuman biasanya kan diutamakan. Kalau misalkan ada pemutihan kan diutamakan untuk akun yang udah pernah kena PM kayak gitu. Nah, terus saya mau membagikan tips ya untuk akun yang udah pernah kena PM. Misalkan nggak ada pemutihan nih, nggak ada pemutihan tapi tetap kepengin jadi mitra driver Gojek, itu masih bisa gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal solusi untuk akun yang udah pernah kena PM kayak gitu ya. Kan biasanya kalau misalkan kita udah kena PM, itu dia tetap ada jiwa keojolannya gitu. Nah, apa solusinya kalau kita kepengin jadi mitra Gojek lagi gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini. Kita langsung aja bahas. Jadi, pertama-tama ya, kita mau ngasih tahu bahwa untuk akun yang udah pernah kena PM, untuk membuka akun yang udah kena PM itu kita nggak bisa gitu ya. Dan dari Gojek juga dia nggak akan bisa. Jadi, intinya gini, akun yang udah pernah kena putus mitra, itu nggak mungkin dibuka gitu, nggak mungkin dibuka ya, cuman dia masih punya kesempatan untuk daftar lagi gitu ya. Jadi bukan dibuka, cuman dia harus daftar lagi gitu ya, nanti bisa baru terdaftar lagi gitu. Jadi tetap kalau yang udah kena PM nggak bisa dibuka, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui gitu ya, atau mungkin nanti ada menemukan pihak atau oknum ya dari ojol atau mungkin dari kelompok apapun gitu ya yang bilang bahwa akun yang udah pernah kena PM bisa dibuka, terus dia minta sejumlah uang gitu ya untuk memperlancar itu, kalian jangan sampai percaya karena bisa jadi itu adalah penipuan, bisa jadi ya. Nah, jadi teman-teman jangan gampang percaya karena mungkin kita kena PM terus kita panik kepengen daftar lagi terus pengen dibuka terus kita bayar. Nah, kayak gitu itu jangan sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai kita kena tipu gitu. Nah, terus solusinya yaitu kita harus daftar lagi meskipun nanti ada mungkin peribahasanya adalah pemutihan ya, ada pemutihan bagi akun yang udah pernah kena PM. Nanti biasanya dari pihak Gojek juga nyuruh untuk daftar lagi gitu. Nanti baru langsung aktif. Cuman biasanya kan diutamakan. Kalau misalkan ada pemutihan kan diutamakan untuk akun yang udah pernah kena PM kayak gitu. Nah, terus saya mau membagikan tips ya untuk akun yang udah pernah kena PM. Misalkan nggak ada pemutihan nih, nggak ada pemutihan tapi tetap kepengin jadi mitra driver Gojek, itu masih bisa gitu ya. Kita sebagai masyarakat gitu ya, ya memiliki hak yang sama dengan yang belum pernah kena PM. Cuman khusus untuk yang udah pernah kena PM, itu teman-teman harus perhatikan beberapa hal gitu ya. Yang pertama, kita itu harus ganti kartu gitu ya. Jadi jangan sampai kita daftar lagi tapi dengan kartu atau nomor telepon yang kemarin kena PM kayak gitu ya. Nah, ini tips dari saya sih pribadi gitu ya. Nah, sebisa mungkin yang udah pernah kena PM ya udah daftar lagi tapi dengan nomor HP yang baru gitu ya, yang fresh gitu, yang belum pernah didaftarkan oleh Gojek gitu ya. Terus yang kedua, kita juga harus pakai email yang baru gitu. Ini sebenarnya ini juga berlaku bagi yang mungkin belum terdaftar juga. Kalau misalkan udah daftar gitu ya, udah daftar tapi kok lama nggak ada panggilan gitu ya. Mungkin kalau menurut saya sih menyarankan supaya daftar lagi. Jadi pengetahuan saya atau pengalaman saya lebih tepatnya ya, pengalaman saya ya dulu pas waktu saya daftar di Gojek juga ini nggak langsung dipanggil. Saya pertama daftar pakai email yang satunya, email yang lama gitu ya. Saya daftar tapi karena udah mungkin beberapa minggu kok nggak ada panggilan gitu ya, nggak ada panggilan, saya iseng punya inisiatif daftar lagi pakai email yang lain gitu ya. Ternyata email yang kedua dia yang keterima gitu ya. Nah, email yang pertama ya kita nggak tahu gitu ya, cuman saya pakai email yang kedua ternyata yang baru keterima. Nah,
Jadi teman-teman yang udah daftar tapi nggak ada panggilan bisa juga pakai email yang kedua atau yang baru lagi untuk mendaftar gitu. Nah, terus untuk yang ketiga, teman-teman juga bisa pakai motor yang lain juga gitu. Intinya sih gini, kita kalau misalkan udah pernah ke PM, sebisa mungkin nanti daftar lagi tapi pakai semua yang masih fresh gitu ya, dari mungkin eh, motor, terus dari email, dari HP gitu ya. Cuman mungkin yang nggak bisa fresh ya KTP gitu ya, yang KTP ya KTP itu terus sih gitu. Soalnya kan KTP nggak bisa dirubah gitu ya. Ya paling yang pakai dokumen yang lama ya pasti soal KTP, mungkin SKCK ya tetap lah sama. Cuman kalau yang masih bisa dirubah ya udah kita sebisa mungkin pakai data yang fresh supaya mungkin lebih memperlancar gitu ya. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya info yang kita mau berikan, dan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah terdaftar jadi mitra Gojek tapi udah daftar kok lama nggak ada panggilan, itu juga kita ya harus sabar gitu, karena dari Gojek juga kan dia nunggu ada eh, kekosongan gitu, ada kekosongan. Kalau misalkan teman-teman udah daftar terus belum ada pembukaan ya itu belum bakal ada pemanggilan gitu, kecuali kalau misalkan teman-teman daftar terus setelah beberapa hari kemudian pas banget ada pembukaan, yaitu teman-teman nanti bakal lebih cepat kena panggilan gitu ya. Jadi kalau misalkan belum ada panggilan ya mohon sabar dulu gitu ya, nanti kalau misalkan ada panggilan kita baru ke kantor. Jadi untuk teman-teman yang belum ada panggilan via SMS atau via WA, mungkin sekarang ada juga yang lewat WA ya, itu kita jangan sampai ke kantor dulu sebelum ada panggilan. Karena kalau misalkan kita udah daftar di aplikasi, misalkan udah aplikasi GoPartner, belum ada panggilan terus kita ke kantor, itu nanti tetap kita bakal disuruh pulang gitu. Karena yang ke kantor itu ya orang-orang yang emang benar-benar udah ada panggilan via SMS. Kayak dulu juga banyak banget sih yang eh, bilangnya udah daftar belum ada SMS tapi dia langsung ke kantor, ya dengan terpaksa dari pihak Gojek suruh pulang lagi gitu. Jadi kan kita udah jauh-jauh ke kantor tapi belum ada SMS, kita disuruh pulang lagi, kan sayang juga, sayang waktunya, terus bensinnya, tenaganya gitu ya. Jadi intinya sih seperti itu ya. Kita ulangi lagi mungkin kalau misalkan ada yang belum paham. Jadi pada dasarnya akun yang udah pernah kena PM itu PM-nya nggak bisa dibuka, tapi kita masih bisa terdaftar lagi gitu ya. Cuman dengan cara daftar lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan Gojek nanti lebih sering ada pemutihan-pemutihan untuk akun yang udah pernah kena PM gitu ya. Karena ya biasanya kalau menurut saya ya, sebagai driver yang kalau kena PM itu biasanya tetap di kedriverannya tetap masih ada gitu. Oke. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini dulu ya. Dan jangan lupa kalian komen di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke kerabat-kerabat kalian yang mungkin kepengin jadi driver ojol. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.